Oke, Oke, udah masuk. oke. Oke, selamat datang teman-teman semuanya ke series Intip Karir. Di kesempatan kali ini kita kedatangan satu narasumber spesial. Kalau biasanya itu kita bahas tentang ada FMCG, ada banking, lalu juga ada fintech, ada kemarin itu sempat bahas kantor Big Four atau PwC, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini itu juga adalah topik yang sangat diminati sama teman-teman semuanya. Yang banyak di-request juga, yaitu adalah PCPM Bank Indonesia. Di sini kita kedatangan satu narasumber spesial, yaitu ada Kakak Bagas Naufal, atau biasa dipanggil Kak Bagas. Kak Bagas ini merupakan PCPM Angkatan 34 di Bank Indonesia, dan saat ini itu sedang udah penempatan ya Kak ya, berarti sudah Udah, placement. Nah, Kak Bagas udah. ini itu dulu adalah lulusan dari Finance Manajemen Keuangan ya, dari Manajemen Keuangan Hmm. ITB, dan juga menjadi salah satu most outstanding student di sana. Selamat datang Kak Bagas. Ya, terima kasih Kak Sonia. Ya, mungkin boleh perkenalan sedikit gitu Kak Bagas di sekarang aktivitasnya apa aja gitu. Terus Kak Bagas ini sebenarnya siapa sih Kak? Gitu. Silahkan Kak Bagas. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang, pagi, malam, sore, ya dimanapun kalian berada, para penonton setianya Cik Sonia nih, mantap. Penonton setianya Kak Bagas Perkenalkan, juga dong. wah, Iya. oke. Perkenalkan, aku Bagas, Bagas Noval Praitno. Aku alumni SBM ITB, udah dijelasin tadi sama Kak Sonia, dan sekarang eh, penempatan sebagai pegawai Bank Indonesia di Kalimantan Tengah. Tepatnya sekarang aku lagi dapat amanah jadi ekonom junior di kantor perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah yang ada di Palangkaraya. Aku alumni PCPM 34 yang artinya mulai masuk ke BI tahun 2020 awal dan lulus pendidikan tahun 2021 akhir, dan dari 21 dari 2021 awal, dan dari 2021 awal itu sampai sekarang aku di Palangkaraya gitu. Palangkaraya, oke. Dari bajunya juga ya, udah ikatan pegawai Bank Indonesia ya Kak ya, langsung dipakai gitu. Keren tuh bajunya. Jarang-jarang ada kesempatan make. Iya, biar nanti adik-adik di sini termotivasi gitu kan. Siapa tahu bisa jadi penerusnya Kakak Bagas gitu ya. Amin, mudah-mudahan Amin, ditunggu. amin. Nah, kalau PCPM nih Kak, kita kan udah sebut-sebut PCPM dari tadi. Sebenarnya PCPM itu apa sih Kak Bagas gitu kan? Itu program MT-nya BI kan? Atau gimana? Silakan. Betul. Sebenarnya PCPM itu sendiri merupakan salah satu jalur masuk ke Bank Indonesia. PCPM itu kalau nggak salah panjangannya Pendidikan Calon Pegawai Muda, dan dia ekuivalen dengan MT di perusahaan atau di corporate. Jadi ya lumayan agak fast track lah karirnya, bisa dibilang seperti itu. Eh Oleh karenanya ya peminatnya lumayan banyak dan persaingan untuk masuknya ya lumayan ketat juga. Lumayan ketat Jadi ya. bersiaplah dan harus semangat dan harus memberikan yang maksimal. Ya lumayan ketat lah. 1 banding 1000 tuh lumayan ketat kan ya Oh, kira-kira. itu ketat sih. Itu yang daftar berapa sih Kak Bagas kalau 1 tahun gitu biasanya? Biasanya kalau setahu aku zamanku tuh 116.000, 120.000 gitu, dan yang Dan yang keterima keterima 100. 150 orang. Oke, ketat ya Kak ya, berarti ketat banget sih. Oh, 116.000 ke 150 orang loh teman-teman. Dan salah satunya tuh Kak betul. Bagas yang terpilih jadi salah satu dari Alhamdulillah. 150 orang ini. Gitu kan. Iya, iya. Nah, kalau Betul. misalnya untuk program PCPMBI itu bukanya setahun Hmm. sekali atau setahun berapa kali tuh Kak Bagas? Nah, untuk program PCPMBI itu sendiri sebenarnya nggak ada regularitas ya dalam hal jadwal dia bukanya kapan, apakah setahun sekali atau 2 tahun sekali. Nah, itu nggak ada sih. Jadi sepanjang yang aku tahu, ini berdasarkan BI itu bakal buka berdasarkan kebutuhan organisasi. Yang artinya kalau Kebutuhan misalnya organisasi. organisasi butuh, maka dia akan buka. Sementara kalau lagi nggak butuh atau udah cukup ya belum buka, sehingga ada kalanya beberapa angkatan tuh jaraknya jauh, antara satu angkatan dan lainnya bisa 2 atau sampai 3 tahun. Cuman kebetulan dari angkatan 33 itu sudah berapa tahun, berarti 33, 34, 35 dan 36 ini berarti udah 4 tahun dibuka berturut-turut. Mungkin karena memang lagi banyak kebutuhan di Tuhan internal ya. kita gitu.
Itu berarti nanti dari 150 orang untuk placementnya juga penempatannya itu beda-beda ya Kak ya di semua provinsi yang ada Betul, di Indonesia berarti ya. betul. Iya Dan sih, kalau jadi untuk, boleh-boleh Kak, silakan lanjutkan aja. oh iya, penempatan bisa di seluruh Indonesia dan itu artinya dari benar-benar literally dari Aceh sampai Papua dan temanku sendiri ada yang sekarang sedang penempatan di Aceh sampai Papua, Papua Barat tuh ada. Jadi di ready. Tapi seru kok kerja sambil keliling Indonesia ya, Bisa melihat traveling ya, Indonesia bisa di sisi merasakan kayak lain. banyak hal yang di Betul, luar ya kalaupun perkotaan nggak gitu. traveling sih kan konteksnya tetap kerja ya. Iya, Cuma kan setidaknya jadi punya pengalaman hidup di tanah orang gitu. Itu kan tanah menurutku orang, iya, iya. merupakan sebuah pengalaman yang sangat-sangat berharga dan tidak semua manusia bisa punya kesempatan untuk merasakan hal tersebut. Itu bagus banget sebenarnya menurutku untuk personal growth dan untuk pengalaman aja buat pengalaman hidup kita gitu. Betul, 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 Kak. Dan setelah nanti udah placement juga masih potensial untuk dirotasi lagi, dipindah-pindah lagi juga bisa ya, Kak ya, seluruh Indonesia. Betul, dan itu sih, jadi nggak usah khawatir kalau kebetulan kayak aku nih penempatan pertama dapat di Kalimantan atau bahkan misalnya di Papua atau di Aceh. Nah, itu dalam rentang waktu beberapa tahun, katakanlah 3, 4, atau 5 tahun tergantung daerahnya dan tergantung kebijakan organisasi, itu bisa dipindah ke tempat lain. Tapi tempat lainnya bisa jadi ke daerah lain ataupun bisa ke pusat atau ke Jawa atau ke Jakarta gitu. I see. Nah, terus ini ada pertanyaan juga nih Kak Bagas dari adik-adik. Kalau Kak Boleh. Bagas kan dulu pernah UFLP nih Kak, UFLP di Mhm. Unilever ya, Finance. Iya. Nah, itu kenapa Kak Bagas memutuskan untuk pindah ke PCPM Kak? Kenapa sih Kak gitu tertarik sama PCPM gitu? Sebenarnya ya untuk hal tersebut ini mungkin jawabannya akan terdengar klise buat kita. Iya, boleh, Cuman boleh. ini memang benar kenyataannya begitu. Waktu aku dulu lagi proses menimbang-nimbang tuh ya bahwa benar dari diri aku sendiri aku pengen bisa lebih berkontribusi secara nyata kepada bangsa ini, kepada negara ini gitu loh. Apalagi kita yang mengakunya anak-anak muda, millennials dan progresif dan punya semangat perubahan gitulah ya, punya idealisme yang bagus. eh Ya kalau pengen bisa berkontribusi secara lebih dan lebih secara dalam dan secara intens itu mungkin salah satu jalannya ya silahkan masuk ke pemerintahan dan masuk ke pemerintahan yang menurutku inline dengan backgroundku ya salah satunya ke BI ini dan makanya waktu itu aku memutuskan sepertinya aku bisa menjadi orang yang lebih berguna dan lebih bermanfaat apabila aku masuk BI dan pada akhirnya pertimbangannya banyak ya dalam artian hidup ini kan tidak harus selalu serta merta berbicara tentang uang bahwasannya mungkin di akhir hidup kita nanti kita akan merasa lebih puas menjalani hidup ini ketika kita tahu kita udah bermanfaat buat banyak orang dan mungkin itu hal yang penting buat aku dan mungkin buat aku itu bisa dicapai dengan cara kerja di BI instead of di Unilever. Tapi kalau buat kamu sebaliknya atau di tempat lain ya nggak ada masalah juga, nggak ada yang salah gitu Betul. sih. Kayak panggilannya Kak Bagas gitu ya Kak ya, merasa mendapatkan Hmm, fulfillment gitu kalau bisa bermanfaat betul, untuk bangsa. Nah, betul, kalau betul. untuk Bank Indonesia nih Kak, Kak Bagas kan tadi backgroundnya finance ya, dan apakah kayak Kak Hmm. Bagas itu punya kesenangan tertentu gitu terhadap ilmu ekonomi atau ilmu finance gitu khususnya Kak? Ya sih, sebenarnya aku dari SMA tuh kan dulu suka ikut lomba ekonomi juga dan kebetulan memang aku ASN ekonomi juga dulu dan alhamdulillah perunggu tahun 2015 kalau nggak salah di tingkat Weh, nasional. Jadi keren, keren, keren. jadi emang udah udah suka ngulik lah dari dulu tentang ekonomi. Tapi sebenarnya tuh udah lupa. Jadi kalau dilihat ekonomi, as in ekonomi dengan finance yang aku pelajari, as in the scope of management itu sangat-sangat beda di kuliah. Jadi basically setelah kuliah aku masuk ke dunia ekonomi lagi, yaitu banyak belajar lagi sih, ngulang-ngulang lagi dan memang di kita kan ada apa programnya tuh sangat komprehensif ya di awal tuh udah termasuk ada pembelajaran di kelasnya. Zaman aku tuh kalau nggak salah selama 5 bulan apa 6 bulan itu di situ juga diajarin semua tentang kebank sentralan, tentang ekonomi dari yang basic sampai yang cukup intermediate lah. Jadi ya sebenarnya nggak usah khawatir. Tapi ya memang serupa tapi tak sama lah istilahnya gitu. Kalau dari aku sendiri terkait ekonomi dan finance itu memang suka sih dengan
ilmu-ilmu sosial tapi ada angkanya istilahnya gitulah, jadi nggak terlalu ngawang. Oke, itu berarti kalau untuk program PCPM Bank Indonesia nih Kak Bagas, itu berapa lama ya Kak? 1 tahun gitu, dan itu dibagi-bagi lagi menjadi apa nih Kak? Misalnya begitu kita masuk, ada Oh, bintalnya, atau ada in class-nya, atau gimana gitu? oh iya bener tuh. Itu salah satu yang terkenang sih sampai sekarang. Jadi kita tuh programnya PCPM itu 1 tahun, kurang lebih 1 tahun lah, dari Januari sampai Januari lagi kira-kira, atau dari Januari sampai Desember. Nah, dalam 1 tahun itu dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, begitu masuk itu ada yang namanya klasikal. Klasikal itu apa? Klasikal itu ya belajar lah di kelas. Simply kayak kita kuliah aja, kita Kuliah. masuk ke kantor, dengerin dosen, bisa dari pihak internal dan bisa dari pihak eksternal, karena berbagai macam ya materinya pun, mulai dari ke bank sentralan sampai materi-materi soft skill juga diajarin, tentang leadership, terus tentang bikin PPT dan segala macam itu diajarin juga, ada di sini juga dalam pembahasan materi klasikal. Dan setelah itu kita bikin kalau zaman aku bikin esai atau mungkin ada ujiannya lah, kalau angkatan-angkatan lain beda-beda lah, tapi ya begitu, kira-kira seperti sekolah itu dilaksanain selama 5 bulan klasikal itu. Nah, setelah klasikal atau di tengah-tengah klasikal itu ntar biasanya ada yang namanya apa, bintal ya, atau pendidikan dasar dengan TNI lah, aku lupa namanya apa Bina itu. mental ya? Bina Iya mental. betul, fundamental. Jadi itu kalau nggak salah aku tuh 10 hari di Bogor, itu eh, dilatih untuk apa ya, eh, Kayak survival menjadi gitu di dalam disiplin hutan. lah. Iya betul, betul. Sebenarnya nggak terlalu survival yang Gak ekstrim-ekstrim terlalu gimana-gimana, survival. cuman dilatih dilatih kedisiplinan dan dilatih untuk bisa tegas dan berani, dan mentalnya dilatih untuk eh, apa ya, untuk sigap lah gitu, untuk Sigap, komando lah yes. kayak gitu ya. Betul, betul, Betul. betul. Selalu Itu siap dan sigap tembak mengenang banget gas. gak sih Kak Bagas kalau 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 program Itu Bintal gitu? sangat-sangat terkenang itu sih. Ya kayak kalau misalnya mungkin di zaman SMA atau SMP itu mungkin kayak LDK ya kalau dulu di tempatku namanya, Iya, latihan dasar latihan dasar kepemimpinan, nah kayak gitu-gitu kepemimpinan. sih. Dan itu yang handle kan tentara ya waktu itu langsung. Jadi kayak sangat-sangat terkenang sih. Dimana kita benar-benar pakai baju kayak tentara juga, terus pakai boots tentara, walaupun warna lorengnya beda ya karena kita kan bukan tentara. Tapi ya simply peralatannya banyak deh kayak tentara deh. Dan itu sangat-sangat terkenang sih, menjadi memori-memori yang indah untuk dikenang tapi tidak untuk diulang gitulah. Diulang. Jadi Ya, kompak sama teman-teman seangkatannya juga gak sih Kak betul. kalau kayak gitu Jadi ya? Jadi kompak kenal sama semua teman gitu. seangkatan dan jadi lebih bonding lah ya, karena di situ kan lumayan di pressure gitu mental kita. Lumayan sih, jadi seru sih, tapi ya seru-seru. Lumayan ya. Terus setelah Hmm. Bintal berarti langsung lanjut ke OJT Kak, atau apa di sana kalau namanya kalau boleh Nah, lebih setelah beres tadi klasikal itu ada yang namanya orientasi dulu. Jadi apa itu orientasi dulu. orientasi? Hmm, Orientasi itu adalah eh, suatu tahap. Kalau di zaman aku tuh berapa ya, 15 minggu kalau nggak salah. eh, yang dimana kita melakukan rotasi ke satker-satker. Jadi kita melihat dan merasakan bagaimana suatu satker itu beroperasi gitu, proses bisnis di dalam satker itu apa, bagaimana, dan kita belajar langsung dari orang-orang yang di dalam satker itu. Dan output akhirnya dari setiap satker itu nanti kita disuruh, kalau zaman aku disuruh bikin presentasi dan makalah yang terkait dengan isu yang ada di satker tersebut atau untuk improvement. Jadi kita bikin semacam paper gitulah, kajian gitu. Nah, itu 5 satker. Satker itu ada satuan kerja tuh, departemen ya maksudnya, departemen macam-macam kan. Nah, udah setelah itu barulah kita di assign ke satu satker tertentu khusus sampai akhir masa pendidikan, itu yang namanya OJT. Nah, di OJT inilah baru kita benar-benar apa ya, merasakan immersion yang benar-benar dalam dan nyata tentang pekerjaan menjadi pegawai BI itu sendiri, karena di situ kita akan benar-benar shadowing atau bekerja dengan atau di posisi sebagaimana
Karyawan level kita BI nantinya gitu. lah, ya karyawan BI nantinya pada umumnya. Jadi kita masuk dan kita nggak belajar lagi istilahnya, kita udah benar-benar dikasih tugas dan udah ikut-ikut rapat dan segala macam. Ya walaupun masih dalam framework belajar, cuman kita sudah diassign tugas-tugas yang mungkin kadang-kadang lebih bersifat harian juga gitu. Kalau Gitu. Nah, itu untuk yang baru keliling itu selesai satkernya pendidikan. tadi Kak Bagas, Hmm, yang hmm, keliling hmm. satkernya itu udah di Kalimantan Tengah atau masih di Jakarta Kak kalau yang keliling Oh, itu? belum. Kalau zaman aku jadi orientasi itu di satker-satker yang ada di kantor pusat kan itu ada macam-macam Oke. ya, ada departemen kebijakan ekonomi, departemen kebijakan sistem pembayaran dan segala macam, departemen ekonomi syariah itu diputar di antara satker-satker yang di kantor pusat. Sementara setelah itu pas OJT, on job training, barulah kita disebar ke Oke. berbagai macam satker di seluruh Indonesia. Kalau zaman aku begitu, mungkin ada dampak, harusnya ada pertimbangan pandemi juga atau gimana, aku nggak ngerti. Tapi pada zaman aku begitu. Dan kebetulan waktu aku sendiri dari pendidikan jelas lah di Jakarta, orientasi juga di Jakarta, 5 satker. Jakarta. Ya. Betul. Terus OJT aku di Jakarta juga sebenarnya di Satker kantor pusat. Oke. Gitu. Waktu itu di Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan setelah itu pas beres PCPM diangkat, kemudian dapat surat SK penempatan, ternyata aku dapat penempatan di Kalimantan Tengah. Kalimantan Jadi Tengah. bagi teman-teman yang sedang menjalani pendidikan ataupun mau menjadi pegawai BI harus siap dengan kebijakan-kebijakan seperti itu. Karena pada awalnya kita sudah sama-sama tekan kontrak untuk ditempatkan di mana saja ya. Itu harus Siap. menerima, ya harus siap Iya. atas apa yang sudah kita setujui di awal. Gitu. Tapi Oke. seru. Nah, kalau untuk placementnya nih Kak, ke satker atau Hmm. satuan kerja yang mana? Itu Kak Bagas milih atau kita kasih preferensi tapi at the end Bank Indonesia yang menentukan? Itu seperti apa tuh Kak? Kalau zaman aku sih ada kuesioner ya sempat disebarin satu Hmm, atau dua kali lah lupa kuesioner tentang kamu minatnya di bidang apa lah di gitu. bidang Misalnya apa? kan ada Iya. bidang moneter, ada sistem pembayaran dan ada lain-lain. Itu waktu itu kita ngisi, cuman pada akhirnya sepertinya tergantung kebijakan dari organisasi yang dimana kebijakannya kayak didasari dari kebutuhannya Kebutuhan organisasi ya, sih. kebutuhan Betul. organisasi. Ada Kalau di Bank kebutuhan Indonesia tuh ada berapa organisasi. satker sih, Kak Bagas? Ada satuan kerja apa aja sih yang mungkin teman-teman juga masih baru tahu gitu? Sebenarnya satuan kerja ada banyak ya. Kalau di kantor pusat Banyak. sendiri aku lupa ada beberapa belas atau bahkan beberapa puluh rasa-rasanya dari Oke, mulai banyak ya berarti yang pilihannya. Departemen Sumber Daya Manusia yang ngurusin sumber daya manusia, Manusia terus ada lah, HR departemen ya. ya betul departemen penyelenggaraan pengelolaan logistik dan fasilitas kayak gitu-gitu ada sampai ke departemen yang departemen ekonomi dan keuangan syariah, terus departemen kebijakan ekonomi moneter, departemen kebijakan sistem pembayaran, terus departemen kebijakan makroprudensial, terus departemen penyelenggaraannya, departemen pengelolaan moneter, departemen penyelenggaraan sistem pembayaran, terus departemen pengedaran uang itu banyak sih. Jadi nanti setauku tuh ada apa ya? Ya nanti pas milih itu kita dibagi berdasarkan area of interest itu gitu loh. Jadi ada moneter, kalau nggak salah tuh ada sistem pembayaran secara garis besar nih ya. Ada moneter, sistem pembayaran, terus Ah, ada makroprudensial atau SSK, stabilitas sistem keuangan. Terus ada enabler kayak yang tadi yang DSDM atau Departemen IT, DPSI atau Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas. Nah itu sama ada juga ya satu lagi aku lupa sih tapi ya kira-kira garis besarnya itu. berarti bisa ke satuan kerja manapun ya Kak ya, kalau kita masuknya lewat PCPM gitu. Misalnya ada teman-teman yang Nah, backgroundnya bukan dari mm, ekonomi nih Kak, misalnya dari mm, teknik mm, atau dari psikologi gitu, berarti possible juga untuk mm, keterima di PCPM dan placement di tempat-tempat possible, lain gitu ya. betul betul. Sebenarnya possible sih karena memang tapi menurutku harus dilihat ya kebutuhan BI Hmm, waktu saat pembukaan itu apa karena apa kadang-kadang ya? tidak selalu jurusan lain itu diterima jurusan lain dalam artian teknik kayak gitu ya. Ya, Kadang ada saatnya diterima atau dibutuhkan mungkin berarti oleh organisasi dan kadang
ada saatnya itu lagi nggak buka untuk Di hold jurusan dulu. tersebut. Oke. Betul. Sehingga ya harus dilihat pas pertama bukaan kalau bisa sih match ya jurusannya dengan yang diminta oleh BI. Nah, tapi kalau udah di dalam, berhubung nanti pas kita masuk kita belajar yang di kelas itu klasikal ya, dan itu semua orang dapat semua, artinya kita benar-benar disamain lagi knowledge-nya dan benar-benar dikasih materi lagi kan ya, jadi harapannya tentu kita bisa semua gitu, dan sehingga kita harus siap juga untuk ditempatkan di mana saja gitu. Despite background kamu apa ya, karena orang hukum pun bisa ditaruh di Departemen Pengelolaan Moneter, Oke. baik sebagai analis ataupun baik sebagai orang support hukumnya itu sendiri gitu, untuk drafting apa kebijakan atau peraturan itu kan. Tapi kan kamu tetap harus punya pengetahuan tentang core-nya Bank Indonesia, Bank tentang proses Indonesia. bisnisnya itu sendiri ya, baik tentang moneternya, tentang SP-nya, atau tentang pengelolaan uang rupiah dan lain-lain itu gitu. Kalau dari angkatannya Kak Bagas nih Kak, ya di PCPM, itu Hmm. jurusannya kalau paling random gitu istilahnya apa Kak? Kayak dari jurusan apa aja sih? Bisa kayak jurusan arsitektur atau misalnya pengelolaan pertanian gitu, itu ada nggak sih Kak yang bisa keterima gitu? Atau only kayak hukum, ekonomi, sama misalnya apa gitu Kak? Apa ya, setahu aku sih rata-rata di antara itu aja, dalam arti ekonomi, manajemen, terus ada teknik industri, which is masih mirip-mirip juga ya sama Iya, manajemen kan. teknik industri. Terus ada orang hukum, ada orang psikologi, ada, dan terus orang teknik kimia mungkin ya, ada tuh Oh, teknik beberapa kimia teman. ada juga ya. Dan dia mungkin dibutuhkan dalam konteks pembuatan uang gitu ya, untuk pemilihan bahan-bahan dan segala macamnya Oh, kayak gitu. oke. Iya Hmm, sih ya, sampai ke kita sih sukses pemilihan pakai bahan di uang juga. bidang itu. Hmm. Oke, oke. Nah, kalau untuk working culture nih, Kak, budaya kerja di Bank Hmm. Indonesia, itu menurut Kak Bagas seperti apa Hmm. tuh, Kak? Menurutku sih working culture di Bank Indonesia tentu beda ya dengan working culture di Corporate tempat-tempat lain. atau Betul, startup. khususnya di corporate atau bahkan di startup. Jelas di startup atau di corporate bisa lebih uh, fleksibel lah dalam tanda kutip ya kan. Cuman kalau di kita lebih birokratif ya, karena kita institusi pemerintah dan kita regulator, sehingga memang kita tidak bisa gegabah dalam mengambil keputusan, harus benar-benar diperhitungkan dengan matang, dikaji dengan matang, dan kita dalam membuat statement atau pernyataan-pernyataan ke media dan dalam rilis-rilis kita juga harus selalu menjaga sikap untuk menjaga kepercayaan pasar, sehingga tujuan kita bisa tercapai kan, yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah. Nilai Nah, rupiah. betul. Penjaga, berarti jadi penjaga kestabilan rupiah ya, penjaganya rupiah nih, Kak Bagas. Betul. Iya, biar Sebenarnya nggak... tujuan kita satu sih, Kak Sania, kalau boleh cerita sedikit, Boleh, bahwa boleh, yaitu boleh, Kak. untuk menjaga kestabilan nilai rupiah yang tercermin Mm-mm. dalam, ya pertama, nilai tukar, yang artinya nilai rupiah terhadap nilai mata uang negara lain. Yang kedua, terhadap nilai barang dan jasa atau harga barang dan jasa, yang artinya tercermin dari inflasi, gitu sih. Itu yang kita jagain melalui instrumen-instrumen kebijakan kita. I Gitu. see. Menarik, menarik, menarik. Nah, kalau untuk placement nih, Kak, kalau untuk Hmm. placement kan tadi bisa ke seluruh Indonesia ya untuk program PCPMBI. Kalau untuk jenjang Hmm. karir nih, Kak Bagas, bedanya teman-teman Hmm. yang masuk ke Bank Indonesia melalui jalur PCPM dan jalur biasa gitu, itu seperti apa tuh, Kak? Kayak atau setelah selesai program, kita dijanjikan untuk sebagai apa gitu, Kak? Ada nggak sih, Kak, kalau di Oh, Bank Indonesia? ada. Kalau PCPM itu eh, kita pendidikan 1 tahun dan kemudian masuk sebagai atau berpangkat asisten manajer gitu. Itu sih. Cuman kalau untuk jenjang karir ke depan ya sebenarnya nggak ada yang bisa janjiin, karena kita di dalam Ya, pun berkompetisi lagi ya, dalam tanda kutip. Itu sih. Dan kalau apa ya? eh apalagi yang mau, apalagi yang mau ditahu? Apalagi yang mau diketahui? apa ya, kalau kayak asisten, berarti langsung asisten manajer gitu ya Kak Bagas ya kalau Ya, betul PCPM. sih. Tapi kalau yang masuknya lewat Hmm. jalur biasa, berarti mereka staff, ke staff dulu gitu Hmm, ya. Baru ada nanti, setauku sih ada jalur lain yang untuk masuk sebagai pegawai organik, yang ya selain mm-mm. PCPM yaitu PCS, yaitu mereka staff itu
satu grade di bawah Pendidikan kita lah. calon staff ya berarti ya, pendidikan Betul, calon staff. pendidikan calon staff dan ada pro hire. Pro hire itu bisa untuk segolongan setingkatan asisten manajer atau tingkatan lain itu bisa, dan tapi biasanya itu untuk yang sudah berpengalaman dan punya skill set khusus yang memang benar-benar dibutuhin sama Diperlukan BI. sama Bank Indonesia. Betul, baru dia bisa masuk dari jalur pro hire. Kalau PCPM kita kan bisa dari fresh graduate lah. Fresh graduate. Bisa. Oke. Dan kalau teman-temannya Kak Bagas nih Kak, sekalian ada pertanyaan dari teman-teman juga. Kalau untuk keterima di PCPM, apakah harus sudah punya pengalaman kerja ya Kak? Atau fresh graduate pun juga banyak yang bisa keterima gitu Kak Bagas? Memang kalau dilihat banyak sih yang terima PJPMBI itu yang sudah punya pengalaman kerja sebelumnya ya. Tapi faktanya banyak juga yang masih fresh graduate, Fresh graduate. langsung bisa atau langsung keterima di BI gitu. Termasuk aku nggak tahu hitungannya fresh graduate apa enggak ya, karena baru sebentar waktu itu 1 Baru bulan sebentar di ya. WFH. Iya. Iya. Dan teman-temanku banyak juga yang begitu lulus langsung nggak kerja di mana-mana dulu, langsung masuk BI. Langsung Jadi masuk fresh PCPM ya. graduate. Betul, betul. Berarti jawabannya bisa guys. Kalian bisa yang fresh graduate langsung masuk ke Bank Indonesia. Kalau untuk yang experience masuk ke PCPM gitu juga boleh nggak sih Kak Bagas? Atau kayak ada maksimal 2 tahun kerja gitu? Seperti Setahu lowongan-lowongan sih MD boleh gitu. sih, cuman yang jadi batas itu umur. Kalau Umur nggak salah ya, S1 oke. itu kan umurnya batasnya maksimal 26 dan S2 28. Jadi ya kalau selama umurnya masih masuk, dipersilahkan. Dipersilahkan. Oke, berarti batasannya Hmm. umur yang penting. Oke, siap-siap. Noted Kak Bagas. Nah, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan juga dari adik-adik. Kalau untuk salary range awal di PCPM BI berapa Kak? Dikasih range aja ya, mungkin jangan angka persisnya gitu. Ya, alhamdulillah lah kita sebagai pegawai BI diperhatikan kesejahteraannya, dan menurutku sih cukup lah. Hitungannya kalau di industri banking, kalau aku benchmarking secara kasar ya, bisa dibilang paling bagus lah kayaknya. Paling Jadi bagus tenang ya, aja. dibandingkan Ah, banking-banking lainnya. give the best to BI and BI will give the best to you too gitu. Woi, Ah, woi nih. Sama dari kayak fasilitasnya juga kalau misalnya kayak Kak Bagas di penempatannya di Kalimantan Tengah, berarti juga dapat kayak rumah dinas gitu kan, fasilitasnya juga lengkap ya Kak kalau oh kayak iya, gitu. alhamdulillah sih itu salah satu benefit kali ya yang ditawarin oleh Mm-mm. Bank Indonesia, karena jangan takut walaupun memang kita bakal ada kemungkinan untuk ditempatin di luar home base atau di luar Jakarta atau di luar Jawa, itu kita tetap disediain rumah dinas untuk kita tinggali selama kita bertugas di uh, kantor perwakilan tersebut atau di daerah tersebut gitu. Jadi ya setidaknya kan rumah udah tenang gitu kan. Gak usah ngekos Nggak, lagi gitu ya Kak. ya Gak nggak usah usah perlu ngekos, nggak usah mikirin tinggal di mana atau bayar kontrakan, itu udah tenang. Tinggal bekerja dan bekerja lah. Iya. ya tinggal bekerja dan memberikan yang terbaik itu aja. Mantap Oke, banget. agree sih, mantap sih ini. Nah, terus ini juga nih Kak, ada pertanyaan dari adik-adik kita. Suka duka ikut program PCPMBI. Kalau menurut Kak Bagas apa nih? Tapi ini mungkin sharing pengalaman pribadi kali ya, bukan jatuhnya bukan kayak semua orang akan mengalami hal ini gitu. Betul, betul. Suka dukanya sih ya gimana ya? Yang jelas program PCPM atau ya program PCPMB itu program yang menantang, karena kita bisa lihat ya bahkan dari seleksinya aja sudah panjang sekali dan peminatnya banyak sekali, artinya sangat-sangat kompetitif. Tapi begitu kalian keterima misalnya, terus kalian masuk ke Bank Indonesia, kalian jadi PCPM, ya jangan senang dulu, karena sebenarnya di situ perjuangan yang nyata, yang benar-benar baru dimulai, karena setelah masuk kita juga terus berjuang dan terus apa ya, di encourage untuk mengimprove diri dan nge-push diri kita gitu kan. Tapi itu merupakan sebuah hal yang bagus sih. Jadi kita harus banyak belajar, harus banyak upgrade skill dan upgrade skill, kapasitas lah istilahnya. Iya, gitu sih. Nah, yang artinya ya pendidikannya challenging gitu. Berarti belum tentu lulus juga ya Kak Bagas. Misalnya kayak udah masuk ke PCPMBI, terus di dalam proses OJT-nya gitu bisa failed juga ya? Atau pasti lulus tuh Kak? Kalau kayak gitu. Biasanya sih kalau dari pengalaman sih biasanya lulus ya, cuman mungkin nilainya kan nanti kan ada nilainya, dan mungkin tuh jadi pertimbangan untuk kedepannya juga gitu ya. Jadi ya
tetap kita harus berikan yang maksimal sih Ya kalau udah maksimal. di dalam. Karena balik lagi ya, ingat bahwa kita nih ada di dalam nih, ntar misalnya aku ataupun kalian yang sekarang dalam proses dan kemudian suatu saat keterima, mudah-mudahan gitu kan, amin. Nah, itu kan Amin. kalian sudah menyingkirkan banyak orang yang Iya, sebenarnya ratusan juga ribu orang sama-sama lainnya. ratusan ribu orang lainnya yang pengen ada di posisi kalian, sehingga kalian tidak boleh menyanyiakan kesempatan yang sudah kalian dapat. Don't take it for granted gitu, harus benar-benar kasih yang maksimal, apalagi kalau memang kalian punya visi atau punya spirit untuk membawa perubahan atau membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi gitu. Jadi ya udah, silahkan kalian mulailah berkontribusi di sini gitu. Agree, top banget nih Kak Bagas jawabannya. Kalau suka duka yang lain apa tuh Kak? Kalau misalnya di Bank Indonesia. Itu sih paling ya, penempatan kayak gini bisa di mana aja, yang artinya bisa jauh dari Jauh dari keluarga gitu keluarga, kan. ya. Betul. Itu sih. Terus tapi kayaknya lebih banyak sukanya sih, Lebih karena banyak sukanya ya masih. seru sih. Iya, jadi menurutku pekerjaannya kalau di tempatku ya, khususnya di daerah, mungkin cakupannya lumayan luas, jadi kita bisa eh, Belajar banyak, tahu belajar banyak hal banyak, gitu ya. tahu banyak hal, termasuk maksudnya dari hal yang kayak kita bikin kajian ekonomi sampai kita yang apa ya, melakukan liaison atau melakukan FGD mencari informasi dengan pelaku-pelaku pasar atau dengan stakeholder setempat kayak pemerintah, dengan biro ekonomi, dengan Bapeda dan segala macam. Itu kita jadi punya banyak kenalan orang dan kita Hmm, belajar cara berinteraksi yang baik otomatis gitu kan. iya, Iya, menarik itu sih. seru Itu sih. berarti Kak Bagas kayak Hmm, ke lapangan juga, terus kayak nginterview orang, FGD-in orang itu buat dapat insight-insight betul. ekonomi kayak gitu juga ya Kak berarti. Betul, betul, betul. Kalau lagi nggak pandemi apalagi ya, kayaknya kita Iya, bakal sering untuk ke lapangan. Cuman kalau lagi kayak gini ya terpaksa dilaksanakan secara virtual gitu kan. virtual. Oke. Untuk kita menggali kondisi, kayak misalnya nih di Kalimantan Tengah, aku kan sekarang lagi tugas di Mm-mm. Kalimantan Tengah. Salah satu lapangan usaha atau sektor yang menopang perekonomiannya itu kan pertanian ya. Pertanian itu artinya ada Sawit. kelapa sawit, betul, kelapa sawit, dan otomatis sangat berkaitan erat dengan lapangan industri pengolahan Mm-mm. yang untuk menjadi minyak sawitnya. Jadi ya kalau misalnya kita nggak lagi pandemi, ada kemungkinan kita bisa melaksanakan diskusi di pabriknya mereka. Jadi kita bisa lihat itu sawit itu kayak apa sih, dan apa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sawit, dan kira-kira outlook produksinya tahun ini tahun depan itu seperti apa. Kita bisa visit ke lapangan seperti itu, dan itu kan merupakan ya seru lah ya, nambah Seru pengalaman sih, mungkin. iya iya seru sih. Kalau bisa dapat Hmm, experience untuk lihat-lihat gitu ya di sana. iya betul. Terus tadi kan kita udah banyak bahas nih tentang PCPM-nya Kak Bagas. Hmm, Nah, dari teman-teman hmm, atau dari adik-adik kita tuh juga banyak pertanyaan untuk persiapan tes seleksi PCPM-nya nih Kak Bagas. Mungkin dari Kak Bagas hmm. boleh diceritakan kalau PCPM itu bisa lewat pintunya apa aja nih, jalurnya lewat apa aja, dan seleksi di dalamnya itu apa aja gitu Kak Bagas. Oke, oke. Jadi kalau sebenarnya pintu masuk ke program PCPM itu ada dua ya, istilahnya, untuk bisa berada di program seleksi atau program PCPM itu. Jadi yang pertama kampus hiring. Eh, itu kampus hiring itu atau targeted recruitment itu biasanya infonya lewat kampus, lewat career center kampus, atau bahkan lewat internal media jarkomnya internal kampus, lewat milis internal kampus. Dan mungkin ada juga beberapa teman-teman yang langsung ditembak sama eh, dekanat gitu ya, mungkin Ya. sama, ya sama prodinya, untuk ditawarkan untuk mengikuti seleksi program PCPM BI yang kampus hiring. Nah, ada juga yang reguler. Nah, yang reguler ini memang yang biasanya diumumkan di media massa, termasuk di TV, bukan di TV, mungkin di koran atau di IG-nya BI, nah kayak gitu lah ya. IG-nya BI Nah ya. itu betul. Nah itu biasanya yang jalur open recruitment. Tapi basically ujungnya outputnya kalau udah lolos ya sama, ntar kalian jadi PCPM juga, pendidikan juga setahun, terus outputnya juga sama. Cuman itu proses seleksinya yang berbeda. Nah, cuman kalau di jalur yang kampus hiring ada beberapa tahap yang udah nggak ada gitu. Tidak Hmm, sepanjang
jalur reguler karena mungkin persyaratan administratif dari jalur kampus hiring itu sendiri udah Udah lumayan lebih berat lah berat ya. istilahnya. Iya, iya. Udah lebih berat, betul. Sehingga mungkin itu udah representatif untuk tahap-tahap tes tertentu. Dan biasanya waktu zamanku sih mempersyaratkan hasil apa tes bahasa Inggris gitu ya, TOEFL atau IELTS. Sehingga udah nggak ada lagi tes bahasa Inggris. Nah kayak gitulah mungkin konteksnya. Dan ujung-ujungnya outputnya sama sih gitu. Nah kalau tahapan-tahapannya sih kalau yang umum nih banyak ya. Kemarin aku baru dapat info dan memang panjang sekali sih. Bahkan aku ngerasa walaupun aku kampus hiring itu tetap panjang banget. Jadi apalagi yang jalur reguler mungkin akan sangat terasa panjang bagi para pesertanya dan otomatis berkali-kali ngerasain apa deg-degan gitu kali Deg-degan ya. lolos nggak ya gitu. Iya, Kalau Kak Bagas iya. berapa lama kemarin Kak kalau untuk yang kampus hiring? Total berapa bulan rekrutmennya Kak Bagas? Total aku waktu itu kalau nggak salah em, 3 bulan nih. 3 bulan ya, lumayan ya berarti. Ah, 3 bulan itu lumayan. mencakup interview, langsung interview gitu Kak, atau ada tes lain sebelumnya? Kalau untuk kampus Enggak, hiring. waktu itu aku kampus hiring pertama seleksi berkas kan, Berkas, seleksi ya. berkas ke kampus, terus eh, interview awal di kampus tuh ada tuh. Kalau nggak Hmm. salah sih yang itu pihak internal dari BI di interview awal lah istilahnya. Nah Ya. terus dari situ baru lolos, baru ada FGD, ada LGD. Ini in no particular order ya, Ya. because aku lupa-lupa inget Gak, yang mana ya, duluan. udah lumayan lama Ah, sih 2019 ya. ada iya betul 2019 ada FGD, ada LGD, ada psikotes, terus ada wawancara sama psikolog, terus ada eh apa lagi ya tes kesehatan, Iya, terus medical ada check up. medical check up, sama ada leadership forum. Waktu itu aku tuh ada leadership forum itu present ke Dewan Gubernur gitu. Jadi kita mempersiapkan sebuah tayangan terus kita present ke Dewan Gubernur. Terus ada apa lagi ya? Udah sih rasa-rasanya itu sih. Rasanya itu ya. Itu sistemnya berarti Hmm. sistem gugur Sama ya ada Kak Bagas? wawancara lagi, wawancara akhir Wawancara lagi ya? sama Oke. ada nggak ya apa diganti? Oh enggak, wawancara itu angkatan sebelumku itu adanya wawancara akhir. Nah, angkatan aku Hmm, diganti. Wawancara akhir itu memang biasanya dilakukan oleh segmen-segmen pimpinan kan. pimpinan, Nah, yes. betul. Zaman aku diganti langsung oleh eh, jajaran Dewan Gubernur gitu. Jadi eh, kita present sifatnya dan nggak wawancara. Itu waktu sih. Present dan Kalau tanya untuk jawab. present gitu, tipsnya dari Kak Bagas apa nih Kak? Kalau untuk present ke Dewan Gubernur gitu. Itu sih lumayan deg-degan ya karena itu Iya, Dewan iya. Gubernur coy gitu Betul, kan. betul. Cuman ya tips dari aku ya pede aja lah. Dan Beda artinya ya. untuk bisa pede ya kita harus siapkan materi atau apa yang kita mau presentasikan itu dengan sebaik-baiknya gitu sih. Ya kita Baik-baiknya. nggak bisa bilang harus pede pede aja yang penting pede aja. Gak Salah juga bisa, pede ya iya. bang. Jangan-jangan. Dong ya. Karena mereka tahu luar dalam kebijakan Bank Indonesia Iya, sangat-sangat tahu. betul. Kalau kita Sangat, salah iya. menyampaikan gitu kan kayak, Iya wah bisa berarti bisa di anak ini challenge nggak juga siap nanti. gitu. Iya, betul, betul. Betul, dan ingat bahwa itu masih tahap seleksi. Jadi kalau kalian tidak hati-hati ya banyak teman-teman kalian yang akan mengambil posisi kalian gitu. Dan itu berarti Jadi sistemnya sistem gugur ya Kak Bagas ya. Misalnya di awal udah betul, MCD, terus setelah MCD ada yang lolos, ada yang enggak. Terus yang betul, lanjut ke selanjutnya berarti tinggal berkurang gitu kan ya jumlah orangnya. betul, betul, betul. Cuman kalau nggak salah tuh ada satu tahap yang kayak itu dianggap satu fase gitulah. Kayak misalnya Hmm. tes psikologi tertulis sama wawancara psikologi itu dianggap satu tahap gitu, nggak gugur sekali-sekali. Nah gitu sih. Tapi ya memang basically setiap fase gugur. Nah, kalau lanjut ya lanjut, kalau gugur ya sudah gitu. Kalau misalnya masih lanjut ya terus lanjut, lanjut makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit gitu. Sehingga memang Kalau ya, prosesnya maraton ya. Jadi kita nggak bisa celebrate too early until it's really over gitu. iya, 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 iya. Betul sih, betul sih. Kalau Ya, kayak dan memang FGD sama LGD gitu, itu berarti masih eh, di ITB aja Kak? Atau di Bandung aja? kalau Atau nasional? enggak, waktu itu yang dilaksanain di
Bandung waktu itu cuman pertama kan kita submit berkas dan habis itu berkas itu kalau lolos itu berkas itu diverifikasi dan kita harus datang ke kampus waktu itu. Nah, itu kalau zaman aku ya pas kampus hiring terus nah di situ sekalian interview awal sama beberapa pegawai BI internal. Nah, setelah itu sudah dilaksanakan di Jakarta gitu Oke, sih. berarti semua tes tuh di Jakarta ya Kak? Misalnya dari Jogja atau dari Surabaya, dari Kalimantan itu semuanya ke Jakarta atau masing-masing Kalau pulau ada? kayaknya kalau tahap tertentu di akhir-akhir itu semua terpusat di Jakarta. Cuma aku nggak tahu ya persisnya Yes, apa yes, dari yes, tahap yes. apa gitu. Mm-mm. Oke, berarti jadi satu semua ya. Dan kalau FGD sama LGD Nah, waktu itu tuh bedanya apa sih Kak Bagas? Dan atau oh yang case-nya yang aku dibahas apa gitu? Ada ingat sesuatu nih yang kalau berbeda? FGD itu basically sih waktu aku yang namanya FGD itu disuruh jadi kita punya topik satu topik Hmm, dilontarkan waktu itu tentang kebijakan Bank Indonesia apalah gitu, QRIS atau apa gitu, Kris. Nah, terus disuruh ambil stance misalnya yang satu pro, yang satu kontra. Nah, terus disuruh ya berdiskusi lah atau beradu argumen mewakili sifat apa stance-nya masing-masing gitu sih. Nah, di situ challenging sih karena ya gitulah ya dalam artian eh eh, kita nggak kalau kita nggak siap dan nggak update terhadap topiknya, kita tentu akan sulit untuk untuk ngomong gitu, nggak tahu gitu mau berargumen. berargumen Sementara kalau apa kita ya. nggak ngomong, kita nggak akan apa nggak akan kelihatan dan nggak akan bisa dianggap mungkin worthy untuk lolos gitu. Nah, dan pengetahuan yang kita punya juga kalau misalnya hanya sedikit atau kurang gitu, kita belum tentu bisa mengambil angle yang dipersyaratkan gitu loh. Karena kan kita dituntut untuk misalnya ya udah kamu harus kontra ya. Ya udah kontra untuk bisa kontra itu kan kita harus mengambil angle yang lain gitu kan katakanlah terkait challenge-challenge yang mungkin akan dihadapi oleh kebijakan tersebut. Nah, ya kalau kita kurang dalam eksplornya ya mungkin akan sulit juga. Makanya benar harus persiapkan diri kalian sebaik-baiknya yang kalian bisa gitu sih. Dan itu baru dikasih tahu berarti di hari H gitu ya Kak Bagas. Kamu pro nih Betul. atau kamu kontra atau temanya ini gitu juga Betul. baru di hari H kan. Mm-mm. Terus ya udah itu kayak kalau waktu aku sih kayak aku duduk di barisin gitu sepanjang ya selang-seling aja ya udah kamu pro kamu kontra kamu pro kamu kontra gitu ya udah topiknya ini udah ayo silakan berargumen gitu udah oke semoga terus asesornya nonton dan nilai gitu. Berarti satu lawan satu ya Kak kalau kayak gitu. Satu lawan Waktu satu. itu tim sih. Atau oke. Dan diberi kesempatan juga sih kayak 10 apa 15 menit untuk searching. Tapi ya basically kalau kamu nggak bener-bener Ngerti ya. belajar dulu atau persiapan dulu ya setidaknya ya kamu tahu lah misalnya apa sih kebijakan Bank Indonesia yang terbaru gitu. Ya mungkin akan lebih susah di hari-hari itu untuk belajarnya Iya, karena kamu iya. masih nggak familiar sama sekali gitu kan. Berarti harus rajin baca ya teman-teman ya. Harus rajin membaca Itu nih. sih. Yang ada di Rajin Google baca. apa gitu. Tuh, dan baca aja website BI, rilis-rilis BI, terus liatin Instagram BI ada isu apa sih yang sedang sekarang lagi hot gitu loh. Itu sih. Kalau untuk tahap seleksi yang paling challenging nih Kak. Menurut Kak Bagas apa nih Kak? Tahap seleksi Presentasi itu gubernur nggak? Atau ada ya yang lebih itu benar. challenging lagi? Oh, sorry, sorry Son. Mau mundur sedikit. Kan kalau Boleh, FGD boleh. tadi kayak gitu ya, basically kayak adu argumen. Nah, kalau Iya. LGD itu Hmm, sebagaimana LGD di seleksi pekerjaan yang lain lah. Kalau kita dikasih topik dan satu grup itu harus menyelesaikan topik itu gitu loh. Masalah yang ada di situ harus pecah gitu sih dan nggak ada nggak ada yang pemimpinnya ngelit nggak ya. ada yang ngelit ya ada jadi silahkan aja ambil inisiatif silahkan ambil peran sendiri-sendiri gitu untuk tips and triknya ya menurutku sepanjang jalan tuh tips and triknya ya be yourself sih dalam Be artian yourself, yes. tapi ya jangan pasif gitu ya be yourself yang aktif tapi juga jangan terlalu benar-benar kayak mendominasi gitu loh ya dan ya udah be yourself aja. Jangan takut untuk berargumentasi atau berpendapat gitu sepanjang itu konstruktif. Mantap. Nah, tadi kalau yang paling challenging ya paling Paling challenging challenging, sih yes. menurutku sih ya itu sih apa uh, leadership forum pas angkatan aku kebetulan kan ada leadership forum itu presentasi ke Dewan Gubernur karena ya pertama ya yang kita hadapi adalah Dewan Gubernur kan gitu ya. Yes.
waduh gitu kan. Di Orang-orang challenge juga ya penting. kak ya, berarti Ya ditanya-tanyain itu di juga challenge pasti. juga. Betul, dan kayak kita setelah presentasi kan nggak tahu siapa yang bakal di challenge dan atau ditanya gitu kan ya. Jadi semuanya harus siap dan yang nanya itu Dewan Gubernur, sehingga kalau kita jawabnya nggak tepat bisa jadi mereka koreksi malah kayak, dan ya Oke, sayang kan kalau kita jawabnya iya nggak tepat iya. gitu loh. Dan kayak aduh gitu kan. Oh, itu tuh berarti Makanya kayak harus beberapa orang presentasi nih, Kak. Misalnya semua orang presentasi, terus nanti pertanyaannya tuh berarti hmm. ditembak. Misalnya Bagas Naufal gitu, bro. Dia mau tanya Iya, apa gitu, kayak gitu modelnya. betul, betul. Iya, betul. Oke. Waktu kita dibagi beberapa grup sih, kalau nggak salah satu grup tuh berapa ya, 5, 8, apa 10 orang gitu, terus kita present. Nah, presentasi itu yang challenging adalah ya topiknya baru dikasih Hamin satu sebelumnya, malam apa sore gitu, dan kita harus disuruh bikin presentasi tentang itu untuk dipresentasikan keesokan harinya. Dan kebetulan waktu itu memang diinapkan gitu di hotel selama 2 malam untuk proses seleksinya. Nah, Oke. ya di situ ya otomatis kita jadi eh, lembur lah ya istilahnya ngerjain gituan, dan otomatis karena kita pengen sesuatu yang beda kan kadang-kadang gitu ya. Maksudnya kalau presentasi biasa kan ya yang ya ya udah itu Mainstream aja lah kan, ya, iya iya. mainstream dan substansinya mungkin oke, cuman kan karena ini sebagai bagian dari seleksi ya kita tambahin juga aspek-aspek kreativitas lah di situ apalah gitu misalnya kan. Nah, itu sih yang bikin wah seru-seru deg-degan gitu. Karena ya balik lagi nanti kan yang jadi juri adalah bisa Pak Gubernur, bisa Ibu Dewan Gubernur Senior dan semuanya gitu. Jadi kayak Iya iya. eh seluruh jajaran Dewan Gubernur dan kita nggak bisa Levelnya istilahnya udah senior banget lah ya, udah senior banget. sangat Jadi sangat mereka udah sangat tahu, senior gitu iya, kan. udah tahu Iya, sementara everything kita gitu. kan yang kayak baru mau masuk nih belum tahu apa-apa gitu. Tidur gak tuh Kak waktu preparation? Bisa tidur gak tuh? Atau enggak nih? Tidur Enggak, sih, tidur sih, masih tapi bisa ya tidur. nggak tenang lah, tidur tidur ayam gitu. Ke bawah mimpi gitu ya. Nanti aku ditanyain apa ya Iya, gitu. iya gitu. Besok Kocak. ditanya, kayak kalau ditanyain gimana gitu, dan kalau misalnya kita nggak bisa jawab gitu, aduh, Itu tadi Kak gitu. Bagas kan juga cerita, berarti seleksinya itu semua di Jakarta dan diinapkan di hotel. Nah, kalau misalnya teman-teman yang Itu posisinya tahap jauh akhir. dari Jakarta nih Kak, yang kayak misalnya aslinya anak Kalimantan atau anak Papua gitu, itu penerbangannya gitu juga apakah di cover sama Bank Indonesia? Iya, Atau mereka setahu kayak aku, on cost sendiri? setahu aku untuk itu kan untuk tahap paling terakhir banget ya, Son. Iya, tahu Nah itu paling terakhir. eh, ada bisa reimburse kalau nggak salah, Reimbursement ya. ditanggung. Betul. Iya, Cuman kalau ya enggak kan hati-hati kasihan ya. gitu ya, jauh banget. Betul, betul. Karena kan ada peserta yang datang dari berbagai daerah. Tapi maksudnya ya ini hati-hati karena takutnya hal-hal seperti itu kan dijadikan apa ladang penipuan ya hari gini kan Iya, iya benar. Hati-hati untuk loh teman-teman ya kalau misalnya seleksi. rekrutmen gitu banyak banget info-info Betul, palsu yang kayak kita disuruh transfer betul. apa-apa gitu jangan percaya deh. Nah, jangan mau. Ya, betul. Dan Kecuali lihat emailnya dari siapa ya kan? Apa betul, emailnya betul, official? betul. Kalau official kan @bi.go.id itu official. Kalau dari yang lain-lain udahlah lupakan gitu. Nah, itu Iya, sih. kasihan banget sih. Aku tuh sering juga Kak dapat kayak DM gitu kan, tanya-tanya tentang rekrutmen ini apa perusahaanku malah. Kak, ini rekrutmennya bener Oh gak ya iya. dari ini? Aku tuh disuruh ini transfer, transfer apa biaya penginapan mana ada kayak gitu. Nah, Iya kan. kayak gitu-gitu enggak sih? Itu kayak Udahlah. waduh, udah penipuan di mana-mana tuh. Iya, iya. Itu harus hati-hati lah kita menghadapi yang kayak gitu. Betul. Nah, kalau Kalau tadi kan mau yakin bisa telepon call center BI di bicara 131 sih. Itu satu sih. tiga satu, oke. Ya. Dicatat nih teman-teman. Kalau ada rekrutmen yang meragukan gitu langsung dikonfirmasi aja gitu biar pasti. Nah, Ya, kalau tadi Kak Bagas kan pasti gitu. seleksinya itu lewat kampus hiring ya Kak. Ada tahap-tahap Hmm. apa aja sih Kak yang kalau misalnya kita masuknya dari jalur reguler nih yang bukan kampus hiring. Ada TPD, Hmm, hmm. TPU gitu-gitu itu isinya apa aja Nah, sih Kak? setahu aku yang beda dari sairing sama reguler itu Iya. ada tes potensi dasar Mm-mm. atau TPD, tes eh, kebank sentralan atau ya tes kebank sentralan. Nah itu pokoknya tentang ekonomi dan BI yang isu-isu terkini, sama tes bahasa Inggris. Itu sih tes-tes itu yang Bahasa ada di Inggris. jalur reguler sementara tidak ada di jalur kampus hiring Oke. sih biasanya. Kalau kayak Hmm. ke bank sentralan gitu, kalau dari Kak Bagas ada tips nggak sih Kak? Belajarnya dari mana gitu Kak? Sumber belajarnya. Itu kalau ke bank sentralan menurutku rajin-rajin baca website BI sih. Baca ya, Rajin-rajin baca rajin-rajin baca. website BI,
Betul, terutama di bagian press release itu kan banyak ya, ada kita ngeluarin statement-statement apa, kayak misalnya baru baru rapat Dewan Gubernur, terus BI rate sekarang berapa, nah kayak gitu ya kamu harus tahu lah tentunya. Harus up to date. Terus, betul harus up to date, terus tentang kebijakan-kebijakan yang sedang diambil, terus sampai kadang-kadang masuk ke hal-hal yang menurut kita unexpected gitu sih, kayak misalnya di uang 20.000 ada gambar pahlawan siapa gitu, atau sebaliknya Oh pahlawan iya siapa iya dengan iya iya iya. berapa gitu. Nah itu bisa-bisa aja ada di soal. Cuman kan kalau kita untuk mempersiapkan hal-hal yang seperti itu kan kita nggak tahu ya mau persiapkan dari mana, karena itu kan Iya bisa iya. random gitu soalnya. Jadi lebih baik kita ya setidaknya siapkan apa yang kita bisa, yaitu tentang isu-isu ekonomi terkini itu pasti sih. Ekonomi terkini. Yes, yes, agree. Dan Betul. itu dari tahun ke tahun juga soal-soalnya pasti ganti ya, pasti beda lagi sih. Karena Nanti, kan iya. regulasi itu update terus dan teman-teman harus bisa Betul. ngikutin gitu sama regulasinya. Kalau untuk TKD sama satunya lagi tuh tes kemampuan umum gitu, itu isinya seperti apa sih Kak? Dan kalau dari Kak Bagas ada saran nggak Kak belajarnya gimana gitu? Latihan kah Kalau atau kalau untuk tes potensi dasar sih kan isinya sama kayak TPA ya, kayaknya tuh kayak ada silogisme, terus korelasi kata, terus bangun gitu-gitu deh. Eh, itu ya menurutku gak ada cara lain selain latihan sih, supaya latihan apa, ya? supaya kalian terbiasa sama menghadapi hal-hal seperti itu, supaya jawabnya bisa lebih cepat dan lebih tepat, karena mungkin ada constraint waktu di situ ya. Dan dilihat juga sih nanti apakah ada minus atau enggak. Setahu aku sih nggak ada minus ya, jadi ya bisa Nggak diatur ada minus ya? strateginya. Gitu Oke, oke. kayaknya ya, tapi aku nggak tahu, mungkin nanti kalau misalnya pas pas lagi tes bisa dikonfirmasi ke panitianya, mungkin kan antar setiap tahun regulasinya ganti juga ya kan. Tapi kalau yang tes-tes seperti itu harusnya sih di daerah masing-masing ya Kak ya? Kalau yang masih tahap-tahap Iya, awal. apalagi kalau lagi betul, apalagi kalau zaman-zaman kayak gini sih online sih kelihatannya. Online ya? Oke, I see, Hmm. I see, I see, I see. Oke, oke, oke. Nah, terus kalau misalnya untuk yang paling banyak, apa ya istilahnya, kayak membuang orang gitu dalam tahap seleksinya tuh apa sih Kak biasanya yang paling banyak gugur gitu? Aku ini kebiasaan aku nggak tahu ya Nggak tahu ya? yang Oh ya, paling ya banyak nggak apa-apa itu sih. gimana, Paling karena aku tahu nggak tahu dari HR sini ke harusnya. sini tuh berapa gitu, dari sini ke Oke. sini tuh bisa berapa, dari sini ke sini sisa berapa, nggak aku nggak tahu. Cuman eh, satu hal yang aku mau highlight sih, tes kesehatan kan, ada tes kesehatan, dan tes kesehatan di Hmm. sini ini benar-benar tetap tes, benar-benar tetap merupakan rangkaian seleksi, dan artinya banyak yang gugur di rangkaian tes kesehatan. Nah, ya kalian persiapkanlah kesehatan kalian sebagus mungkin, dalam artian ya walaupun pandemi dan susah olahraga atau gimana pun ya, kalian gimana lah caranya supaya kalian bisa tetap olahraga, dan pastikan kalian dalam keadaan sehat. Kayak misalnya sebelum hari Hamin satunya tuh nggak dalam habis makan yang aneh-aneh, kayak habis makan ngabisin duren 3 buah gitu. Iya, 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 Terus iya. nggak habis Understood. makan tetelan banyak-banyak kayak gitu kan, terus nggak kurang tidur malam sebelumnya kayak gitu-gitu. Nah, eh ya gitu sih. Nah, maksudnya sayang kalau Sayang nggak ya, lolos di betul, betul. kesehatan. Betul. Udah tahap akhir banget gitu, udah lewat semua prosesnya, terus failed gitu. Sayang banget sih, benar-benar benar. Mm-mm. Terus nih Kak, kalau tadi kan Mm-mm. tips and trick untuk teman-teman yang masih mau mendaftar nih Kak untuk program PCPM. Kalau tips and trick dari Kak Bagas untuk teman-teman yang udah ada di program PCPM nih Kak, apa sih Kak yang harus dilakukan gitu? Ada petuah-petuah gitu dari angkatan PCPM dari angkatan atasnya. Sebenarnya nggak ada sih, jalanin aja semua prosesnya, dalam artian kita tahu bahwa jadi PCPM itu kan challenging ya tadi. Tugasnya Yes. banyak, terus belajarnya padet, capek lah gitu. Tapi ya jalanin aja, dan itu semua buat kebaikan kita juga di kedepannya, dan itu semua akan kepake ketika nanti kita benar-benar ditempatin di satuan kerja gitu. Dan ya setiap fase ada tantangannya masing-masing lah. Masing-masing. Jadi betul. Ketika masih PCPM mungkin tantangannya seperti itu. Ntar kalau pas sudah kerja ya tantangannya beda lagi. Kita Beda otomatis sudah lagi. punya tanggung jawab, udah punya tuntutan-tuntutan yang lebih real lah, ya kan. Nah, ya jadi jalanin aja. Jalanin aja. Oke, ini Betul. karena pertanyaannya rata-rata tadi udah kejawab semua sih. Semuanya kayaknya udah kejawab. Terus kalau untuk dari Kak Bagas nih Kak, kalau misalnya disuruh mengulang waktu, apakah akan tetap mengambil PCPMBI atau enggak nih Kak? Insya Allah tetap masih Insya yakin. Allah tetap. Oke. Karena baik lagi Oke. mungkin aku melihat Iya, tujuan iya. jangka panjang tuh ya, mudah-mudahan di akhir hidupku nanti ketika aku melihat ke belakang tuh kok
oh ya udah aku sudah berusaha memberikan kontribusi kepada bangsa ini. manusia atau kepada Ya, bangsa ini ya dengan cara yang aku bisa, yaitu dengan berkarya di IBI gitu. di Ya Bank udah, mudah-mudahan Indonesia. itu Amin. berdampak dan aku juga melihat itu dan apa namanya itu memberikan fulfillment buat aku gitu. Nanti kita tunggu Kak Bagas Naufal untuk jadi gubernur Bank Indonesia ya. Waduh, Berapa tahun lagi? amin amin. Amin, amin. Diaminin Sangat dulu. sangat panjang. Masih jauh ya. Coba diaminin dulu boleh lah. Oke, mungkin last but not least ya sebelum kita tutup. Ini kan kita bentar lagi tutup nih. Kalau dari Kak Bagas ada closing statement Oke, nggak Kak? Untuk adik-adik kita yang masih kuliah gitu. Atau yang masih dalam proses mencari kerja. Ada pesan gitu kah dari Kak Bagas? ada sih, ada. Dan pertama, eh, kalian ketahuilah apa hal-hal yang menurut kalian penting dalam hidup kalian. Kayak aku tadi ya misalnya, ya kalian tahu juga, kalian juga mungkin tahu lah. Aku yakin viewersnya si Sonia ini pinter-pinter bahwa Amin. Komben di FMCG itu kan bagus ya, dan Ya, EDBI juga bagus sih. Tapi maksudnya eh apa aspek yang benar-benar kalian pengen tuju selain dari itu in the long run, kayak misalnya aku nyari fulfillment dan nyari tempat untuk bisa berkontribusi secara dalam tanda kutip lebih nyata menurut aku ya, ya, ya. sehingga aku memilih BI untuk sebagai tempat berkaryaku. Nah itu terus atau kalian memilih nanti bidang apa atau area apa atau industri apa yang kalian mau jajaki. Nah terus selain itu juga penting banget sih buat kita semua ya, ini termasuk buat kita juga Kita yang juga, udah yes. kerja gitu. Kita tetap harus minta yang namanya restu orang tua, karena itu dalam pengalamanku ini banget sih, Mujur alhamdulillah kayaknya banget ya. membantu banget dan membantu langkah-langkahku dalam proses seleksi PCPM dulu tuh menjadi bisa dilalui dengan ya mulus lah satu persatu gitu, bisa lancar 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 gitu. Dan itu, dan yang ketiga jangan apa ya, jangan kasih kendor deh istilahnya gitu. Dan kasih kendor, oke. Karena betul, kalau kalian ini konteksnya kalau mau masuk PCPMBI ya karena banyak orang lain yang sedang atau lebih bersiap dari kalian dan sama-sama menginginkan posisi itu gitu. Jadi kita Harus fight ya ya, harus harus juga fighting gitu mempersiapkan, istilahnya. harus fight, harus mempersiapkan sebaik yang kita bisa gitu sih. Dan ya udah ketika sudah masuk otomatis ya kita juga bersyukur dan berkontribusi untuk sebagai tanda terima kasih kita atau tanda bersyukur kita sudah dapat kesempatan, dapat amanah untuk bisa berkarya di Bank Indonesia kayak gitu. Luar biasa Nah, sekali. Ada lagi nih Kak. Masih lanjut nih, banyak nih setelahnya. Boleh, boleh, boleh. Silakan loh. Gak apa-apa Kak. oh iya satu lagi, mengingat jalur Boleh. tesnya yang panjang atau kayak Mm-mm. maraton berapa tahap lah, mungkin banyak banget itu ya. Itu kalian jangan takut dan terus mengingat juga apa namanya, banyak pesaingnya. Jangan takut lah atas hal-hal tersebut. Kita mikirnya dibagi-bagi aja, dipecah-pecah. Jadi yang penting satu tahap lolos, satu tahap lolos, satu tahap lolos, satu tahap lolos gitu. Karena kalau kalian mikir secara keseluruhan ya memang panjang, melelahkan dan sulit, saingannya banyak gitu. Tapi kalau kalian mikir fokus aja terhadap diri kalian dan terhadap apa yang kalian bisa persiapkan ya, mungkin itu akan lebih bagus hasilnya Indian daripada kalian hanya worrying about Hal-hal yang kita nggak bisa peserta-peserta kontrol gitu lah lain. ya Ya, istilahnya. betul, betul, betul. Gitu sih. Aku banyak dapat pertanyaan soalnya gitu tuh, gimana Kak? Kan banyak banget, terus seleksinya panjang banget. Apa yang harus dipersiapin? Satu-satu aja gitu. Jalanin aja satu-satu. Oke, jangan langsung overwhelmed gitu ya, kayak pusing gitu ngelihat Betul. segitu banyak rangkaiannya, tapi pokoknya Ya, selesaiin aja dulu satu, nanti juga selesai gitu. betul, betul. Oke, jadi Oh iya mungkin satu lagi nih. ada lagi, boleh deh Berhubung tambah lagi. Spesial nih buat Kak enggak Bagas. sih, sedikit aja ini tambahan ya, disclaimer Boleh, boleh. bahwasannya Boleh, bahwasannya boleh. hal yang mungkin tadi udah aku sampaikan itu mungkin berdasarkan pengalaman aku atau berdasarkan Sharing pengalaman pengalaman. teman-temanku, betul pengalaman personal aja, dan mungkin kebijakannya bisa berubah atau Seleksinya juga bisa peraturan, berubah, betul. betul, tahapannya bisa berubah, urut-urutannya bisa berubah, bentuk seleksinya bisa berubah, orang yang keterima bisa lebih banyak, makin mungkin angkatan 36 ini yang sekarang lagi buka mungkin bisa lebih banyak terimanya dibanding angkatan aku nggak tahu, dan itu mengikuti kebijakan organisasi, sehingga ya
kalian ambil lah apa yang bisa kalian ambil dari aku, mudah-mudahan kalau ada ya, terus Banyak tapi kalian juga dong. tetap mengacu kepada official guides yang memang disediakan oleh panitia seleksi gitu sih ya, semangat lah, pasti bisa. Semangat-semangat calon-calon penerusnya Kak Bagas nih di PCPM. Mantap loh, closing statement-nya sampai 5 poin nih. Paling niat selama seri-seri intip karir ini belum pernah ada yang ngasih closing statement sampai 5 poin. Paling luar biasa lah, paling jempolnya udah 5 nih. Kalau aku punya jempol 5 ngasih 5. Waduh, takutnya malah kebanyakan ini. Iya, oke. Masih ada lagi nggak Kak yang mau ditambahin lagi sebelum aku tutup? Atau ada kepikiran satu dua hal lagi juga boleh banget nih. Enggak sih, mungkin rasanya cukup sih. Ya kalau kalian masih mau tanya-tanya, kalian bisa hit my IG, Rich, boleh. Apa betul. tuh Kak IG-nya? Izin ya, Boleh, Sonia. boleh. Nggak apa-apa, santai aja. Ya boleh, aku di @bagas.np, IG ku, Bagas Nova Praitno, cari aja di IG. Ya itu boleh tanya-tanya, dan aku akan jawab sebisaku ya, dalam artian Yes. berdasarkan pengalamanku atau pengalaman teman-temanku. Balik lagi, kebijakannya bisa beda, semuanya bisa beda, tergantung kebutuhan organisasi atau kebijakan organisasi. Gitu. Oke, thank you banget loh Kak Bagas sudah memperbolehkan adik-adik untuk nge-reach Kak Bagas juga lewat Instagram gitu kan kalau misalnya mau tanya-tanya lagi gitu. Dan mungkin ini akhir dari sesi sharing-sharing intip karir series Hmm. ke-8 kali ini yang tentang PCPM Bank Indonesia. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu karena di minggu-minggu selanjutnya kita masih akan ada industri-industri dan juga speaker-speaker lain yang juga sama kerennya dengan Kak Bagas nih. Jadi biar adik-adik semua nggak ketinggalan. Dan oh iya, kalau misalnya adik-adik semua merasa video ini bermanfaat, boleh juga untuk dibantu share ke teman-teman atau keluarga kalian yang kalian merasa video ini akan membantu mereka gitu dalam mencari karir mereka. Gitu sih. Thank you lagi sekali lagi buat Kak Bagas udah bersedia untuk di-invite untuk sharing-sharing tentang PCPM Bank Indonesia ini. Stay healthy dan stay tune ya guys. Thank you. See you di kesempatan Bye. selanjutnya. Bye-bye. Thank you Kak Makasih Bagas. nih. Ya. Makasih. Luar biasa jempol 5.